Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin, SPDI, MPDI sebagai pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya Miftahur Rahma dari kelas 3 MPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsepsi filsafat progresivisme dan perennialisme. Progresivisme menyatakan pendidikan harus berpusat pada anak, bukan memfokuskan pada guru, dan bidang muatan progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi dan mengatasi masalah yang bersifat menekan atau bahkan mengancam adanya manusia itu sendiri. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah pendidikan harus memberikan keterampilan dan anak-anak yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut perennialisme, pendidikan harus lebih banyak fokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan pulang atau suatu proses untuk mengembalikan manusia ke dalam kebudayaan yang ideal. Perbedaan dari dua aliran ini yaitu progresivisme menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dengan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahannya yang timbul baik dalam kehidupan personal manusia maupun dalam impersonal. Sedangkan menurut perennialisme, filsafat perennialisme dikatakan juga sebagai filsafat keabadian sebagaimana dikatakan oleh Wittgenstein. Filsafat perennial adalah suatu pengetahuan mistis universal yang telah ada dan akan selalu ada selamanya. Filsafat perennialisme sebagai suatu wacana intelektual yang secara populer muncul beberapa dekade ini sepenuhnya bukanlah istilah yang baru. Konsep pendidikan menurut perennialisme. Pertama, peran guru. Menurut perennialisme adalah filosofis yang berpusat pada guru, di mana guru kurang mementingkan minat siswa, yang lebih mementingkan transfer pengetahuan dari generasi yang tua ke generasi yang lebih muda. Guru akan fokus pada pentingnya membaca dan akan sering menggunakan pelajaran membaca yang mendasarinya untuk membuat poin moral. Kurikulum dan metode menurut perennialisme adalah kelas difokuskan pada kurikulum dan kebutuhan alam. Kurikulum akan fokus pada pencapaian literasi budaya, menekankan pertumbuhan siswa dalam mempertahankan disiplin ilmu. Mereka menekan membaca dan menganalisis karya para pemikir dan penulis. Konsep pendidikan menurut progresivisme. Pertama, peran guru. Menurut pandangan filsafat ini, guru adalah penasehat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja terhadap muridnya. Guru disebut sebagai pembimbing karena mempunyai ilmu sebagai pembimbing, pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang pendidikan, memahami karakter peserta didik secara otomatis atau semestinya. Guru mampu menjadi penasehat manakala peserta didik mengalami jalan buntu dan memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, peran utama pendidik adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri mereka sendiri. Kedua, kurikulum menurut progresivisme.
Progresivisme memiliki pandangan bahwa kurikulum merupakan pengalaman mendidik eksperimental dan adanya rencana serta susunan langkah yang teratur. Pengalaman belajar berupa pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang telah digariskan dan dalam pendidikan. Selanjutnya, apakah dua aliran ini bisa diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Menurut saya, untuk aliran yang perennialisme itu kurang efektif untuk dilakukan dalam pendidikan Indonesia. Karena dilihat dari konsep pendidikan yang ditawarkannya dalam peran guru, di mana guru yang kurang mementingkan minat siswa dan lebih mementingkan transfer pengetahuan generasi yang lebih tua ke generasi lebih muda. Guru yang kurang mementingkan minat siswa itu akan minat dan kemampuan peserta didik tidak akan terekspor dan tidak akan berkembang dengan baik. Untuk aliran progresivisme, saya rasa itu cukup efektif untuk diterapkan di dalam pendidikan Indonesia. Di mana konsep-konsep guru dalam pandangan ini, guru adalah penasihat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja atau otoriter terhadap muridnya. Peran utama pendidik adalah membantu peserta didik bagaimana mereka harus belajar dengan diri sendiri, sehingga peserta didik akan berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri dalam lingkungannya yang akan selalu berubah. Mungkin sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.